paradox, time travel, virtual world, alien, biology experiment, space exploration, black hole, wormhole, remote pembalik waktu. rumah hantu. Kak, itu bukan science fiction. Oh iya, maaf. Iya, bukan. Artificial intelligence. Science fiction, salah satu genre film tentang sesuatu yang belum tentu ada, tapi masih bisa dicerna dengan logika. Nah, ini yang membuat genre ini salah satu genre yang sangat digemari. Dan genre ini juga menghasilkan banyak film yang keren-keren, seperti Interstellar, Jurassic Park, Back to the Future, dan Tutur Tinular. Waktunya intro. Hai semua, balik lagi ke channelku Kevin Agastya, dan sekarang adalah list nontonku episode 2. Kali ini aku akan sharing tentang 10 film pendek science fiction terbaik yang bisa kita tonton di YouTube. Tapi kali ini aku nggak sendiri, karena kali ini aku ditemani oleh... Ntar diedit, ya, biar ada orang. Tapi kali ini aku nggak sendiri, karena kali ini aku ditemani oleh... bersama Kak Dio. Nah, jadi Kak Dio ini adalah veteran TikTok. Yo, what's up? Dengan Dio di sini di channel gua. Jadi maaf, channelnya Kevin. Channelku. Jadi perkenalkan, nama saya Dio. Jadi di sini saya sebagai pengamat luar angkasa dan juga calon penghuni Mars tentunya. Di sini kita akan ngebahas tentang film-film pendek fiksi ilmiah yang cocok banget buat nemenin masa-masa work from home kalian. Ya, bener banget. Pengen tahu seperti apa listnya? Langsung aja cek di video kali ini. Dan ini juga list gabungan kita, jadi nggak listku aja. Jadi 5 dari Kak Dio dan 5 dari aku. Mau tahu seperti apa? Langsung? Nah, di list yang pertama kita punya The Ocean Maker. Jadi The Ocean Maker ini adalah salah satu film animasi, film pendek animasi gitu, karya dari Lucas Martel. Jadi film ini menceritakan tentang kondisi bumi di mana lautan telah menghilang. Dan di sini kita mengikuti kisah seorang pilot pemberani yang melawan bajak laut langit untuk merebutkan sumber mata air terakhir yang ada di bumi, yaitu awan. Jadi kayak dia cari sumber mata air karena airnya udah habis gitu ya? Airnya udah habis, jadi di sini udah nggak ada lagi. Ozon sudah rusak, nggak ada hujan sama sekali selama mungkin berpuluh-puluh tahun. Recommended banget buat kalian yang suka dengan film-film animasi, terutama di film pendek. Ini ceritanya padat banget, mudah dimengerti, dan animasinya top. Nah, yang kedua listku nih adalah film dari Indonesia nih. Film kali ini dari Indonesia. Film Indonesia? Ya, Wah, film keren pendek nih. judulnya Mars. Mars. Okay. Don't pee randomly. Jangan kencing sembarangan. Jangan kencing sembarangan. Jadi sebenarnya agak unik nih filmnya. Mansari bu, Terus neng endi? neng planet Mars. Hah? Planet Mars? Jadi ceritanya ada anak yang anak SD, dia tinggalnya di masa depan di Jawa nih. Terus dia study tour, tapi study tournya bukan ke Klaten atau kemana, study tournya ke Mars. Dan masalahnya adalah anak ini beseran. Jadi dia di Mars cari tempat kencing dan di sanalah masalahnya terjadi. Nah, yang buat aku suka dari filmnya ini adalah walaupun dari Indonesia nih Kak ya, dia filmnya konsepnya unik dan garapannya juga serius banget. Kayaknya dari sinopsisnya tadi ceritanya menarik sih. Menarik banget, keren-keren banget. Idenya out of the box banget kayaknya. Out of the box, tapi masih tetap membawa kearifan lokal. Kayak dangdut, kayak gitu tuh masih dibawa. Keren banget, jadi patut banget ditonton karena itu film Indonesia. Ya bu, Ya wis, kono kita mangkat. Pul? Yang ketiga, kita punya exit strategi. To get there and stop it before it starts. Well, I'll put in a call, get some trucks up there. No, when we did that, they turn up and they leave because the fire hasn't happened yet. Hey! So you're like a time-traveling Smokey the Bear? It's actually a time loop. Nah, film karya dari Travis Bible ini menceritakan tentang kakak beradik yang terjebak di dalam time loops, di mana dia harus berjuang menghindari atau mengatasi kebakaran yang akan melanda suatu kota. Nah, yang aku suka dari film ini, Kev, actingnya, mantep banget.
dua kakak beradik ini pemerannya kayak chemistry-nya tuh dapet loh. Jadi ini kayak time paradox gitu Kak? Semacam time paradox. Oke, Jadi di kayak sini time paradox. yang aku suka dari ceritanya ini dia tidak terlalu banyak memakai embel-embel seperti science fiction pada umumnya. Oke. Tapi cukup membuat kita penasaran. Dan actingnya tadi itu yang bikin kita ngerasain gimana sih frustasinya mereka dalam menghadapi situasi yang berulang-ulang. Kan Jadi bayangin kayak ngebawa kita di Bener filmnya banget. itu gitu Iya. ya, ngerasain Bayangin kalau kalian terjebak dalam situasi yang berulang-ulang terus. Wih, nggak frustasinya seru kayak kayak frustasi udah dibuat gitu lagi Iya, gitu ya. tergantung kondisinya sih. Town diner, set up food and water, which should prevent discomfort until you retrieve him. Okay. But how do you even... No way, it doesn't even matter, man. Thank you. Thank you so much. Hey, I need you to cover for me at Pines Road. Hey, you know how Jasper went missing today? Yeah, some guy found him. Oke, film yang keempat listku lagi adalah judulnya Envoy. I don't know. He's disoriented or something, or maybe he's lost and he doesn't want anyone to find him. Are you kidding me? Seriously. Look, I think I might be able to learn him out this time. He likes the basketball. Is that why you brought that stupid ball? It's not stupid. Jadi film Envoy ini garapannya David Weinstein. Filmnya itu menceritakan tentang ada anak ke ladang dan di sana ada kejanggalan. Nah, aku nggak mau spoilerin. Tapi apa yang buat film ini patut ditonton adalah awalnya memang biasa aja menurutku Kak. Ceritanya sederhana. Oke. Tapi endingnya ngangkat banget, out of the box banget. Bagus banget. Jadi Plot twist? semacam itu. Semacam plot twist. Jadi sangat out of the box banget. Jadi klimaksnya berasa banget. Ya patut ditonton deh itu. Filmnya David Weinstein keren banget, Envoy. Yang kelima kita ada The Secret Number. Nah, film karya Colin Levi ini menceritakan tentang seorang psikiater yang mendapatkan seorang pasien, seorang matematikawan, di mana dia percaya bahwa ada teori yang mengatakan bahwa antara bilangan 3 dan 4 itu adalah satu bilangan bulat rahasia. Apa tuh? Penasaran kan? Phi ya? Apa pi itu ya? 3,14. Bukan itu juga. Oh, nyari luas lingkaran. Yang buat aku suka film ini, Kev, plot twist-nya. Oke, plot twist ya. Jadi buat kalian yang pecinta plot twist, wajib nonton film ini. Dan pastikan kalian nyimak seluruh filmnya dari dialog per dialog dan setiap adegannya, karena nantinya di ending film ini kalian akan dibuat mind blowing Oh, banget. berarti padat banget ya filmnya ya? Padat. Bener-bener harus diperhatiin, disimak Iya. banget ya? Ini adalah tipe film yang banyak dialognya. Jadi Oke. jangan pernah ke-skip satupun. Biarpun filmnya sekitar 15 menit mungkin. 15 tapi menitan. Cukup menarik. Ya semacam Shutter Island lah untuk mind blowing. Oh, keren banget pasti. dong. Oke, film yang keenam nih. Itu adalah Jakarta 00. Jakarta 00, Jakarta 00. Ya, Jakarta 00 lah kita bisa bilang nggak? Jakarta versus everybody. Beda. Ini filmnya animasi dan filmnya dari Indonesia juga, itu yang buat keren dan aku suka banget film-film Indonesia. Animator Indonesia. Jadi film ini tentang pelukis, dia sekaligus pemimpi juga. Dia bilang melukis adalah bermimpi juga. Dan di lukisannya itu dia curahkan mimpinya dia. Dan yang aku suka dari filmnya ini adalah settingannya, Kak. Settingannya adalah di Jakarta waktu udah di masa depan dan Jakarta itu udah tenggelam. Oh, karena sering banjir Iya. segala macam. Dan tenggelamnya bener-bener tenggelam banget. Bener-bener kayak Waterworld. Iya, Film kayak itu? Waterworld, keren banget. Dan juga filmnya ini kan animasi 2 dimensi. Jadi filmnya nih artsy banget, Kak. Jadi kalau kita nonton kayak lukisan yang digabung-gabungin, every frame is a painting kayak gitu loh. Aku bisa membayangkan betapa bodohnya nenek moyang kita dari atas sini. Kubaca dari buku,
Dulunya ini adalah persimpangan besar. Hingga suatu hari terjadi macet besar dan segalanya tak bisa bergerak. Nah, yang ketujuh, kita ada film Kelalen. Film ini adalah lokal asli Indonesia, buatan dari Julian Elietta. Di sini menceritakan tentang zombie apokalips. Oke, siap, Indonesia, siap. zombie apokalips. Di Indonesia ada zombie, Iya, siap. apokalips. Dan Gila, yang gila. bikin menariknya dari film ini adalah dia full menggunakan bahasa Jawa, Kev. Sampeyan gak apa-apa ta, Mas? Jenenge kowe iku sapa? Zombinya janco. Jancu. Iya beneran, jancu. Bahasa Jawa Surabaya. Jadi ini kebetulan si Julian ini adalah seorang remaja asal Surabaya. Jadi dia membuat cerita science fiction ini di channelnya dia, nanti ada linknya di bawah. Oke. Cerita sendiri menceritakan tentang sekelompok orang yang bertahan hidup dan menemukan suatu alat yang mana siapa tahu bisa mengubah nasibnya mereka atau menyelamatkan dunia. Nah, yang penasaran atau pengen tahu kayak apa sih science fiction digabung dengan Indonesia, Pasti bisa keren. tonton film ini. Karena bagus banget. Di science fictionnya, di temanya tuh sudah ada science fiction banget. Tapi dia tetap membawa budaya Indonesia, yaitu Kearifan bahasanya, lokal. kearifan lokal. Bayangin lu ngejar zombie, jangan ini kejar aku gitu kan. Oke, film yang ke-8 adalah One Minute Time Machine. One Minute Time Machine. Ya, jadi ini filmnya dari Devon Avery. What's that? Well, it certainly isn't a 1-minute time machine. Damn it. Dan film ini dari judulnya udah kelihatan banget kalau ini film tentang mesin waktu. Tapi mesin waktunya ini mengundurkan waktu hanya 1 menit 1 ke menit belakang. saja. Iya. Oke. Jadi ceritanya tuh ada seorang pria, dia mau ngedeketin wanita. Tapi dia susah kan, dia salah terus dan dia pakai mesin waktu itu untuk balik lagi jadi buat benerin kesalahannya. Oke, buat ngegebet cewek ternyata Iya, ya. buat gebet cewek pakai mesin waktu. Jadi filmnya nih yang buat aku suka unik karena dia bawa science fiction tapi nyambung ke komedi sama romance juga. Oke, berarti lucu filmnya. Lucu. Jadi patut ditonton. Filmnya cuma 5 menit kurang tapi bagus banget menurutku. Jadi patut banget ditonton. I'm so sick of men who can't just ask for what they want. I want you to spank my bad little boy bottom. Yang ke-9 kita ada film dengan judul Zero. Film ini adalah film karya dari Lynch bersaudara. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dimana dia harus bertahan hidup dengan ayahnya dan terisolasi sekali, dan penyebabnya itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik misterius yang menghancurkan seluruh teknologi di seluruh dunia. Oke. Jadi bagus banget ini ceritanya. Yang aku suka dan patut kalian suka dari film ini adalah pemerannya. Oke, kenapa nih pemeran? Lady Mormon yang ada di Game of Thrones. Jadi kalian nih fans Game of Thrones, tahu kan Lady Mormon yang kecil itu, yang pemberani itu, Dia yang main lagi berarti. main lagi di sini. Jadi ini short film yang diperankan oleh dia. Jadi bagus banget. Selain itu, sepanjang film sampai akhir kalian akan dibuat penasaran seperti apa sih keadaan di luar rumah itu. Karena nih sepanjang film nanti akan settingannya di satu tempat aja. Oh gitu. Iya, science fiction tapi cuma satu tempat. Oh keren banget, pasti penasaran sih kayaknya. Penasaran kan? Gila. Langsung aja kita coba tonton nanti ya. Siap. Oke, yang ke-10 film yang terakhir nih. Jadi menurutku nih yang paling aku favorit banget, filmnya Oscar Sharp, judulnya adalah Sunspring. Sunspring. Ya, judulnya adalah Sunspring dan jujur sebenarnya aku nggak ngerti cerita film ini karena nggak nyambung ya, menurutku sih nggak nyambung. Terus dialognya juga apa ya, nyasar kemana-mana gitu loh kak. Terus apa dong yang bukan bagus? Nah ini nih fakta yang bagus. Nah kita kan ngomongin sci-fi nih. Sci-fi, oke. Iya,
filmnya ini ditulis oleh Google AI. Google AI. Iya, jadi komputer yang nulis naskahnya. Oke, udah bisa jadi jadi kan sutradara ya ceritanya. itu. Jadi tetap sutradara si Oscar. Oh, tetap sutradara. Tapi penulis dialognya si komputer. Nah, jadi kan di keyboard yang biasa kita pakai tuh, Kak. Iya, biasa kita ketik-ketik. Ada autofill tuh. Nah, terus di sana ada orang yang masukin kode-kode baru di pemrogramannya itu dan dimasukin juga skrip-skrip tentang film science fiction. Kayak Interstellar, Jurassic Park, terus yang lain-lain dimasukin. Jadi ada algoritmanya. Dan komputernya itu mempelajari dan tentang film tersebut dan dia buat generate naskah baru. Jadi dia pakai bahasanya mereka kayaknya gitu. Jadi apa ya, filmnya ini emang nggak nyambung, tapi karena kita ngomongin science fiction, pembuatannya ini udah kayak science fiction. Udah komputer. Artificial intelligence, man. Itu salah satu science fiction yang wajib ya. Terminator, Skynet, itu semua. Itu dah. Jadi bukan filmnya tentang science fiction, pembuatannya udah science fiction. Jadi harus banget ditonton, ya walaupun nggak ngerti, tapi itu keren banget lah. I was worried about him. And even if he would have done it all, he couldn't come anymore. I didn't mean to be a virgin. I mean, he was weak. Oke, itu adalah list gabungan dari kita berdua tentang 10 film pendek science fiction yang terfavorit menurut kami. Dan sebenarnya di luar sana masih banyak banget film-film yang bagus science fictionnya. Ya kan, Kak ya? Ya, bener banget. Jadi ini film-film tadi adalah favoritnya kita pribadi. Ada 5 dari saya dan 5 dari Kevin. Jadi ini bukan berarti film yang paling bagus. Masih banyak yang lebih bagus di sana. Cuman ini yang paling kita suka, baik dari segi cerita, latar belakangnya maupun dari pemerannya. Kayak gitu. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton, dan mungkin kalau kalian udah pernah nonton bisa kasih tahu tentang pendapat kalian film-film yang tadi, dan kita juga nyediain linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung tonton nanti habis nonton ini. Ya, terus juga mungkin kalau kalian ada film-film rekomendasi yang bagus, bisa tulis juga di kolom komentar biar kita bisa nonton juga. Bisa nonton juga. Jadi saling berbagi nih. Jadi saling berbagi, kan kita sharing. Nah, dan jangan lupa juga buat cek video-video yang lain buat filmmaking di channelku. Dan juga klik like, comment, and subscribe. Dan cek juga di channelnya Kak Dio. Jangan lupa cek channel saya, bisa subscribe. Nanti linknya ada di bawah. Bagus banget yang suka main game atau yang suka random kucing atau segala macamnya, silakan. Ya, bisa dicek dan bisa di subscribe juga. Oke, aku Kevin Agustia. Dan aku Dio Ramadantia. Thanks for watching and we're out. Lihat aku